Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tepat setelah Xiaoyan memecahkan bayangan Raja Iblis Tianhe, 3 bola cahaya berwarna merah darah diekspos ke semua orang. Mereka melihat kondisi pria Taisu yang terluka parah dan melihat Xiaoyan yang tampaknya telah mencapai batasnya setelah mengalahkan Raja Iblis Tianhe. Hal ini langsung membuat ide jahat tersulut di dalam hati seseorang. Jelas kali ini merupakan waktu yang tepat untuk membunuh dan mencuri. Pada saat ini ada 4 atau 5 orang yang bertukar kontak mata. Mereka jelas menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengirimkan suara secara pribadi. Dan mereka telah mendiskusikan tindakan pencegahan, berencana untuk bekerja sama untuk menyingkirkan kedua orang luar dari Taisu. Namun mereka tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara dengan kekuatan jiwa mereka sepenuhnya terekspos di bawah jiwa domain Xiaoyan. Seperti yang dikhawatirkan, serangan diam-diam berbentuk sinar cahaya datang ke arah Xiaoyan terlebih dulu, lalu mengembun di atas kepala Xiaoyan. Saat berikutnya sinar cahaya itu berubah menjadi platform emas dan menabrak Xiaoyan dengan keras. Hanya suara teredam yang terdengar dan sosok Xiaoyan terendam di bawah platform emas. Pria Taisu 853 yang baru saja duduk bersila dan berniat untuk pulih dari lukanya langsung terkejut. Saat ini ada juga 3 sosok yang datang mengelilinginya. "Bajingan, apakah kalian mencari kematian?" teriak 853 dengan marah. "Berani memprovokasi Taisu. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Bahkan jika kalian dapat pergi dari sini hidup-hidup, tidak akan ada tempat berlindung di alam Xuanyin mulai sekarang," teriak 853 lagi. Mereka bertiga terlihat serius. Namun mereka tidak bergeming dengan kata-kata ancaman dari 853. Sebaliknya mata mereka menjadi lebih tajam. "Ini adalah alam Xuanyin. Hidup dan mati kami bukan terserah kamu, Taisu penyusup. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, Taisu, benar-benar tak terkalahkan?" ucap salah satu orang itu menanggapi dengan nada menghina. "Hahaha, semut sepertimu sungguh berani meneriakiku. Percayalah, meskipun saat ini aku terluka parah, jika itu hanya membunuhmu, itu tidak lebih dari menjentikkan jari," ucap 853 mendengus dingin. Setelah berbicara, aura kuat meletus dari tubuhnya. "Itu mungkin terjadi jika aku hanya seorang diri. Tetapi jangan lupa bahwa saat ini kami semua bergabung bersama. Penyusup sepertimu pantas mati," ucap orang itu mencibir. Setelah berbicara, ketiganya segera mengangkat tangan dan menyerang ke arah 853 secara bersamaan. 853 mengandalkan pertahanannya yang kuat dari armor dewa palsu. Dia langsung bergegas menuju salah satu dari ketiganya. 853 mendekat dalam sekejap dan tiba-tiba mengulurkan lengannya seolah menembus dadanya. Namun serangan dari 2 lainnya segera menghentikan 853 dan terus menekan 853 tanpa memberinya kesempatan menyerang. Kekuatan ketiganya tidak lemah. 2 orang sudah mencapai keabadian Kaisar langkah keempat dan 1 orang bahkan sudah menjadi langkah kelima. Awalnya 853 berpikir bahwa krisis dapat diselesaikan setelah bayangan Raja Iblis Tianhe diselesaikan. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi terluka parah, sehingga orang-orang ini memiliki keberanian menyerangnya. 853 menggertakkan giginya. Situasi hari ini tampaknya tidak dapat diubah. Terlebih lagi 7 atau 8 orang di sekitarnya tampaknya telah dihasut untuk bergabung dalam pertempuran. Secara individu mereka benar-benar tidak menimbulkan ancaman apapun. Tetapi jika 8 orang ini bergabung bersama, maka akan menjadi ancaman besar. Selain itu ada 2 orang kuat dengan kekuatan keabadian Kaisar langkah kelima. Dalam keadaan 853 yang begitu buruk, akan sangat sulit untuk menghadapinya. 853 memandang Xiaoyan yang sedang ditekan oleh orang lainnya dan hatinya sedikit menegang. 841,
dengarkan aku. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita berdua akan mati di sini. Salah satu dari kita harus pergi. Aku akan membuat jalan untukmu. Jangan ragu, bahkan jika aku harus mati belum terlambat untuk membalaskan dendamku. Pergilah, pulihkan diri dan temui yang lainnya. Ucap 853 siap mengorbankan dirinya lagi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Pada saat ini platform emas yang menyerang Xiaoyan meledak. Xiaoyan menerobos di udara memegang tombak iblis surgawi dan kemudian dengan cepat datang ke sisi 853. Hidup dan mati adalah nasib kita bersama hari ini, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Kita terluka parah. Jika kamu tidak pergi, kita semua akan dikepung dan dibunuh oleh mereka, ucap 853 berteriak keras. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana bisa kamu berbicara tentang hidup dan mati sebelum pertempuran? Ucap Xiaoyan memarahi dengan marah. Kalimat ini membuat 853 tercengang. Segera dia menampar kristal merah di dadanya terus-menerus. Dan seluruh kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak keluar tanpa ditahan. Baik, kalau begitu ayo berjuang sampai akhir, ucap 853 mengangguk berat. Nadanya sudah penuh kegilaan. Apakah keduanya akan mengalahkan orang-orang ini? Atau justru keduanya akan terbunuh di sini? Setidaknya tidak perlu lagi menahan diri. Namun nyatanya untuk Xiaoyan, yang sebenarnya ingin dia uji adalah batas dari kekuatan Taisu. Level apa yang bisa pria Taisu lawan? Xiaoyan perlu mengetahui hal ini. Bagi Xiaoyan kekuatan pertahanan dan serangan dari armor dewa palsu terlalu kuat. Jika ada legiun dengan armor dewa palsu berskala besar, hal itu pasti menjadi keberadaan yang benar-benar menakutkan. Justru karena ketakutan itulah Xiaoyan ingin melihat seperti apa batas akhir dari armor dewa palsu. Jika kekuatan keabadian pada armornya habis, mungkinkah penggunaannya masih memiliki kekuatan tempur? Pada saat ini Xiaoyan tidak mengungkapkan niat sebenarnya. Dia hanya mengungkapkan keseriusannya di permukaan dan menggunakan kekuatan keabadian yang terkandung dalam armor dewa palsu untuk pertempuran. Pada saat ini serangan gabungan dari 8 orang membombardir mereka berdua. Meskipun 853 mengeluarkan raungan yang mengejutkan, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan tempurnya memudar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini pria Taisu tidak dapat menahan serangan 8 orang ini dan sosoknya terus menembak ke belakang. Jika bukan karena pertahanan yang kuat dari armor dewa palsu, dia pasti sudah lama terbunuh. Adapun Xiaoyan, dia tidak menggunakan avatar Yuan Shen. Dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan armor dewa palsu untuk melawan. Tapi Xiaoyan juga dengan cepat menemukan bahwa meskipun armor dewa palsu itu kuat, itu sebenarnya mulai melemah dari waktu ke waktu bersamaan dengan konsumsinya. Termasuk kekuatan pertahanannya yang dengan cepat menurun karena terus-menerus diserang. Ketika kekuatan pertahanan tidak mencukupi, maka eksistensi di dalam armor besi pasti akan menderita lebih banyak kerusakan. Jelas ini adalah kasus 853. Pada saat ini kekuatan abadi dari armor besi dewa palsunya habis. Dan kekuatan pertahanannya juga habis. Di bawah banyak serangan gabungan itu, pria Taisu mulai jatuh ke dalam situasi terburuk. Xiaoyan menyaksikan tubuh bengkok dari 853 yang menembak ke belakang dan secara bertahap kehilangan banyak gerakan. Seolah-olah dia secara bertahap kehilangan kesadarannya. Baju besi dewa palsu melindungi tubuhnya yang terluka parah sampai pukulan terakhir. Dan 853 jatuh dengan keras ke tanah. Setelah Xiaoyan memastikan bahwa dia tidak sadarkan diri, baru kemudian tanda 3 bintang berkedip di antara alis Xiaoyan. Melihat 853 yang terluka parah dan jatuh ke tanah tanpa bergerak, mata 8 orang segera berkumpul ke arah Xiaoyan. 1 orang sudah jatuh, sisa 1 lagi. Semuanya, ayo bergandengan bersama. Dia berada di akhir pertempuran. Setelah membunuhnya, warisan itu akan menjadi milik kita, ucap seseorang mendorong semua orang untuk bekerja sama. Melihat 8 orang ini, Xiaoyan tersenyum kecut. Jelas merupakan hal sulit untuk menghadapi 8 orang ini. Dalam keadaan seperti ini,
Jika dia melawan dengan putus asa, dia mungkin benar-benar akan mati di sini. Karena Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, maka kabur akan selalu menjadi solusi terbaik. Segera sayap Dewa Hitam Emas muncul di belakang Xiaoyan, dan kecepatannya meningkat tajam saat meraih 853 dengan satu tangan. Jelas Xiaoyan berencana melarikan diri dari tempat ini dengan kecepatan tercepat. Namun setelah Xiaoyan terbang ratusan meter jauhnya, terdengar suara derap di belakangnya. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat ketiga bola cahaya berwarna darah itu mengikutinya dari dekat. 3 bola cahaya berada tepat di belakang Xiaoyan. Itu secepat kecepatan Xiaoyan. Seolah-olah ketiga bola cahaya ini memberitahu semua orang bahwa warisan ini adalah miliknya. Xiaoyan memegang 853 di antara lengannya. Pada saat ini 853 benar-benar tidak bergerak. Tampaknya dia benar-benar koma. Xiaoyan dengan ringan menyentuh baju besi dewa palsunya, lalu memasukkan beberapa pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Di bawah keadaan seperti ini, Xiaoyan hanya bisa bergerak ke arah sinar teleportasi yang mengarah ke lantai 9. 8 sosok di belakangnya berubah menjadi pelangi panjang dan melesat mengejar Xiaoyan. Apa yang paling menarik perhatian semua orang adalah 3 bola cahaya di belakang Xiaoyan. Hal itu membuat semua orang cemburu untuk mengejarnya. Nyatanya kondisi Xiaoyan sangat baik. Pertempuran sebelumnya hanya pura-pura. Sebenarnya dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri sama sekali, melainkan mengandalkan armor dewa palsunya. Ini karena hanya dengan cara itu, identitas Xiaoyan tidak akan dicurigai. Pada saat ini beberapa serangan cahaya yang terbungkus angin kencang meraung dari belakang. Terlihat seseorang memegang busur besar. Dengan panik menarik tali busur dan menembakkan panah ke arah Xiaoyan terus-menerus. Selain itu ada juga seseorang membentuk segel tangan dengan cepat. Seolah-olah dia berencana untuk memblokir pelarian Xiaoyan. Terlihat topeng cahaya memadat di kepala Xiaoyan dan kemudian meraung ke arahnya. Tepat ketika topeng cahaya menutupi Xiaoyan, cahaya biru tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, batasannya menyelimutinya hancur dan runtuh. Adapun panah yang mengaum di belakangnya, Xiaoyan mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas sayap Dewa Hitam untuk menghindarinya. Pengejaran dari 8 orang ini juga menarik perhatian banyak sosok di sekitar. Mereka semua mengangkat kepala dan menatap ke udara. Tatapan pertama mereka terfokus pada 3 bola cahaya berwarna darah yang melayang di belakang Xiaoyan. Kemudian melihat 8 orang yang mengejar Xiaoyan dari belakang. Mungkinkah orang itu mencuri warisan? Seharusnya benar. Lihatlah ketiga bola cahaya berwarna darah itu. Itu memancarkan energi iblis yang kuat. Jika tebakanku benar, ketiga bola darah pasti warisan Raja Iblis Tianhe. Orang itu terlalu gila. Jika dia ingin memonopoli warisan sendirian, bukankah dia merayu kematian? Ayo, mari ikuti dan lihat, ucap sosok-sosok di sekitar itu. Lantai 8 yang awalnya relatif sepi, kini dipenuhi dengan suara berderap dan mendesis. Jumlah pengejar di belakang Xiaoyan yang awalnya hanya berjumlah 8 orang, langsung bertambah menjadi lusinan. Mata mereka semua tertuju pada bola cahaya berdarah di belakang Xiaoyan. Tampaknya selama mereka tidak bisa mendapatkan bola cahaya berdarah, mereka tidak akan menyerah. Pada saat ini semakin banyak orang kuat yang bergabung untuk menangkap Xiaoyan. Bahkan ada yang muncul tepat di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Tanpa belas kasihan sedikit pun dia langsung mengangkat tangannya menghantam orang yang berdiri di depannya. "Terima ini!" teriak Xiaoyan. Pada saat ini tidak peduli apakah dia berasal dari Taisu atau tidak. Dia sudah menjadi sasaran kritik publik. Xiaoyan tidak ingin menyerahkan warisan kepada orang-orang ini. Bagaimanapun dia juga membutuhkan warisan. Mungkin ada warisan di antara 3 bola cahaya darah yang dapat meningkatkan kekuatannya. Itu sebabnya Xiaoyan tidak akan menyerah menghadapi halangan dari banyak orang gila ini. Xiaoyan membuat serangan tajam tanpa ragu-ragu. Dengan suara teredam, pukulan Xiaoyan mengandung kekuatan keabadian dari avatar Yuan Shen. Orang yang berdiri di depannya adalah keabadian Kaisar Langkah keempat.
Saat menghadapi pukulan Xiaoyan, dia juga menyerang dengan percaya diri. Terlihat kedua tinju bertabrakan, namun keduanya hanya bertabrakan sesaat dan orang itu ditembak langsung ke belakang. Seluruh lengannya hancur, daging serta darahnya berterbangan kemana-mana. Satu pukulan Xiaoyan langsung menjatuhkannya kembali. Setiap orang yang menyaksikan ini langsung mendesis dingin. Kekuatan macam apa orang ini? Dia memukul mundur langkah keempat dengan satu pukulan, ucap orang-orang itu melebarkan matanya. Setelah dengan hati-hati melihat penampilan armor besi yang dikenakan Xiaoyan, beberapa orang segera mundur dari tim pengejar. Rupanya bentuk Taisu masih cukup mengancam. Namun 8 orang yang mengejar Xiaoyan sejak awal masih tidak menyerah. Mereka terus mengejar dengan putus asa. Lagi pula 3 bola cahaya berdarah di belakang Xiaoyan terlalu menggoda. Setelah penundaan singkat tadi, ke-8 orang itu akhirnya bisa mendekati Xiaoyan. Xiaoyan bergerak dengan kecepatan penuh. Kecepatan sayap Dewa Hitam berada di luar jangkauan kerumunan di belakangnya. Meskipun Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya melepaskan mereka, tetapi mereka juga tidak bisa benar-benar mengejar Xiaoyan. Bagi Xiaoyan terlalu mudah untuk menghindari serangan-serangan yang jaraknya ratusan meter. Dan serangan yang tidak cukup kuat tidak dapat menyebabkan gangguan pada Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan masih cepat. Dia mendekati sinar teleportasi yang mengarah ke ke-9 lantai dalam sekejap mata. Sosok Xiaoyan berhenti dan menghembuskan nafas lega saat ini. Melihat ini hati 8 orang itu menegang. Jika Xiaoyan diizinkan memasuki sinar cahaya, mereka mungkin tidak akan memiliki harapan lagi. Bahkan jika mereka memasuki sinar teleportasi, mereka akan dibagi ke tempat yang berbeda. Begitu mereka dipisahkan, mereka tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan dan bahkan mungkin dibunuh olehnya. Oleh karena itu mereka semua hanya bisa berhenti dan menyaksikan sosok Xiaoyan perlahan terendam sinar. Xiaoyan perlahan membalikkan tubuhnya, menatap semua orang dengan senyum mengejek. Semuanya, permainan ini aku sangat menikmatinya. Percayalah, kita akan bertemu lagi di masa depan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dan segera menunggu sinar teleportasi untuk mengirimnya ke lantai 9. Sinar cahaya berkumpul di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan memandang semua orang dan semua orang juga memandangnya. Di kejauhan meskipun semua orang sudah menyerah, mata mereka menunjukkan keengganan. Mereka tidak punya pilihan selain berdiri diam. Namun setelah beberapa lama, suasananya langsung menjadi canggung. Ini karena Xiaoyan masih berada di sana. Sinar cahaya tidak mengirim Xiaoyan ke lantai 9. Dan Xiaoyan langsung bingung dengan ini. Mungkinkah sinar teleportasi tidak berfungsi? Xiaoyan mengutuk diam di dalam hatinya. Bertanya-tanya apakah Raja Iblis Tianhe sedang bermain trik. Hahaha, sepertinya Raja Iblis Tianhe memihak kita. Lagi pula tidak masuk akal bagi orang luar untuk mengambil warisan dari alam Xuanyin, ucap orang-orang itu. Melihat Xiaoyan yang belum menghilang, kegembiraan melintas di wajah semua orang. Segera mereka menginjak kehampaan dan berubah menjadi pelangi panjang menuju Xiaoyan lagi. Sial, bukankah ini tidak adil? Ucap Xiaoyan mengutuk marah. Dia melihat kerumunan pelangi panjang yang datang dari kejauhan. Xiaoyan tidak berani lagi berdiri diam di sinar cahaya. Segera sayap Dewa Hitam mengepak dan kemudian melarikan diri ke ujung jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa.